Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Pagi hari ini biarlah kebenaran firman Tuhan menuntun kita ke dalam keberhasilan, ke dalam pertolongan Tuhan dan melihat karya Allah secara luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau dibimbing oleh Engkau. Kami mau dituntun oleh Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu, bahkan dibawa kepada jalan-jalan dan kebenaran-Mu yang kudus, sehingga kami menjadi pribadi yang benar-benar memuliakan Tuhan dengan gaya hidup kami, menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan kami, bahkan orang-orang dapat melihat Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Roh Kudus bimbing kami, bawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu yang membawa kami kepada keberhasilan dan di mana karya Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Demikian kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang menginginkan yang namanya keberhasilan di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita tidak tahu siapa yang membuat kita berhasil dan untuk apa keberhasilan itu, maka keberhasilan kita bisa menjadi bumerang bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, kesehatan kita, kualitas hidup kita merosot, jiwa kita menjadi hampa, hidup dalam kekhawatiran, kemarahan, bahkan takut akan ini itu. Hal-hal inilah yang menjadikan keberhasilan itu menjadi merosot. Tetapi dalam ayat firman Tuhan ini menyatakan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau kita baca ayat ini bahwa yang menjadikan kita mempunyai kelimpahan bukan dari jerih kita, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Dalam kitab bahasa Inggris versi New King James, ayat ini diterjemahkan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, dan Ia tidak menambahinya dengan kesusahan. Tuhanlah yang menjadikan kita berhasil, dan Ia tidak menambahinya dengan kesusahan. Kekayaan yang kita punya, upayakan dengan kekuatan kita, seringkali berakhir dengan kesusahan. Rasa lelah membuat kita kadang stres, depresi, membuat kita khawatir, membuat kita ini itu, bahkan membuat kita sulit untuk fokus kepada Tuhan. Namun ketika Ia yang memberkati dan menjadikan kita kaya, maka bukan hanya kekayaan materi saja yang kita peroleh, tetapi juga kebahagiaan, sukacita, dan damai sejahtera, terlebih lagi kekayaan di dalam kerohanian. Ada satu keselarasan antara kehidupan kita, kerohanian kita, dan juga kekayaan kita. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, jika Tuhan terlibat di dalam kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha kita, maka berkat itu tidak akan menjadi sia-sia. Bahkan saya percaya bahwa Tuhan juga memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi jika Tuhan terlibat bukan hanya dalam hal perkara-perkara rohani saja, tetapi juga dalam keseharian kita. Kita tahu bagaimana Abraham, Ishak, dan Yakub ketika dia dituntun oleh Tuhan, ketika Tuhan terlibat di dalam hidup mereka, maka kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan. Jadi di dalam hidup kita harus melibatkan Tuhan. Keberhasilan itu ditentukan bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita. Ini tidak hanya berbicara tentang kesuksesan, kekayaan yang melimpah, tapi juga keberhasilan di dalam pekerjaan kita. Bagaimana kita benar-benar maksimal di dalam kerjaan kita dan orang melihat ada satu etos kerja yang baik di dalam hidup kita. Jadi izinkan Tuhan bekerja di dalam keseharian kita, di dalam pekerjaan kita. Biarkan Dia terlibat. Mulailah di pagi hari ketika bekerja atau mengawali hari, bahkan di tempat pekerjaan, berdoa, minta hadirat Allah turun di dalam pekerjaan kita. Dimanapun di rumah tangga kita, sebagai ibu rumah tangga, berdoa supaya Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita. Untuk anak-anak di sekolah, berdoa supaya Tuhan hadir di sekolahmu, sehingga engkau berhasil dan Tuhan memakai engkau.
Kekayaan tidak hanya berbicara materi, tetapi juga ilmu dan juga pengetahuan, kerohanian. Jadi Tuhan ingin agar kita melibatkan Dia dalam segala hal. Bagaimana cara berhasil di dalam Tuhan? Andalkan dan libatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan keseharian kita. Bukan hanya pada hari Minggu saja, tetapi Tuhan mau Dia terlibat di dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, libatkanlah Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 dikatakan, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Jadi libatkan Tuhan. Sia-sia apa yang kita kerjakan tanpa kita melibatkan Tuhan. Sia-sialah apa yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Jadi ketika kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita akan melihat Allah akan bekerja dengan luar biasa melampaui kekuatan kita. Kita percaya bahwa ketika Tuhan turun tangan menolong kita, maka kuasanya akan dinyatakan. Ketika penjala ikan dipanggil untuk menjadi penjala manusia, kita melihat bagaimana Tuhan memberkati mereka. Bukanlah perkara yang sulit untuk memberkati setiap kita. Bahkan Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kita ketika kita mau mengandalkan Dia. Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan? Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam pilihan-pilihan hidup kita? Sudahkah kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita? Jadi mulailah untuk melibatkan Tuhan dan andalkan Tuhan. Maka Dia akan bertindak di dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Dalam setiap perbuatan kami, dalam setiap pilihan hidup kami, keputusan kami mau mengandalkan dan melibatkan Engkau. Sebab kami terbatas Tuhan, sebab kami tidak tahu tentang apa yang akan terjadi ke depan. Oleh sebab itu kami mau melibatkan Engkau dalam setiap hari, dalam setiap perbuatan dan tindakan kami. Dalam kami mengambil keputusan dan pilihan-pilihan hidup kami mau mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu, Kau turut tangan dan bekerja, menolong kami dan memberkati kami. Kami mau mengandalkan Kau saja ya Tuhan. Kami mau mengandalkan Kau di setiap kehidupan kami. Kami mau menjadi pribadi yang taat akan Kau dan melakukan setiap pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, tolong kami. Tuhan Yesus, bukakan mata kami, hati kami, bahkan bukakan jalan bagi kami Tuhan. Setiap kami yang mungkin membutuhkan pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Berikan kami pekerjaan yang terbaik. Untuk usaha kami diberkati, untuk rumah tangga kami diberkati, di sekolah kami diberkati. Kami percaya Tuhan ketika kami berdoa dan meminta Engkau hadir dan turut bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.